Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, coba perhatikan kiri kanannya, barangkali ada yang nggak kenal kan? Beri senyuman. Ya, kenapa? Memperhatikan itu penting, saudara. Ya, jangankan manusia, tanaman kita yang kita tanam kalau kita nggak perhatikan, bisa layu dan bahkan bisa mati. Hewan peliharaan kita membutuhkan perhatian juga. Sesama kita juga membutuhkan perhatian. Terlebih bagaimana kita sebagai umat Tuhan, kita perlu perhatian Tuhan. Oleh sebab itu mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat 18. Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat 16, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 17, nanti ayat 18 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Sama-sama. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagialah setiap orang yang bukan hanya membaca tetapi merenungkan kebenaran firman Tuhan, memelihara kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan memperhatikan orang benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, apa yang terjadi ketika seorang tidak memperhatikan yang lain? Kalau dalam konteks anak muda yang sedang pacaran, coba saudara pikirkan, kalau pacarmu tidak pernah memperhatikanmu lagi, apa yang ada dalam pikiranmu? Barangkali engkau akan berkata, dia tidak mencintaiku lagi. Atau mungkin saudara berkata, mungkin dia sudah punya yang lain, sehingga dia tidak lagi memperhatikan saya. Atau pikiran yang sedikit positif, ya positif tentunya. Barangkali dia masih sibuk sehingga waktunya untuk memperhatikan saya terbatas. Kita perlu perhatian kalau saudara yang kemudian hidup di zaman sekarang secara khusus kita semua dalam konteks bermedia sosial, orang pun ketika mengupload sesuatu pasti merindukan bagaimana orang lain memperhatikannya. Mungkin ketika saudara cemplungkan sesuatu dalam media sosial saudara, dan orang-orang tertentu barangkali akan merasa kok sedikit sekali follower saya. Kok sedikit sekali yang like. Karena itu memperhatikan sesuatu yang sangat penting. Semua perlu untuk memperhatikan. Semua perlu perhatian. Anak kecil perlu perhatian. Orang muda perlu perhatian. Orang tua juga perlu perhatian. Coba, kalau saudara jualan, dan saudara berpikir bahwa kok orang tidak ada memperhatikan jualan saya. Mungkin saudara akan sedih. Dan akan bertanya, apa iya? Orang tidak memperhatikan jualan saya. Kenapa? Barangkali orang tidak menyukai dan sebagainya. Ibu bapak saudara, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bagaimana di dalam kitab Maleakhi ini, Maleakhi sedang membicarakan tentang perhatian Tuhan kepada orang benar. Tuhan ternyata punya perhatian khusus kepada orang benar. Karena kita membaca beberapa pasal sebelumnya, kita sudah pelajari bagaimana kehidupan umat Tuhan yang begitu hancur, yang begitu bobrok, yang begitu rusak. Karena mereka tidak lagi mengindahkan Tuhan dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan. Ketika kita memperhatikan, istilah memperhatikan di dalam istilah Ibrani, memberi perhatian. Mendengarkan, mendengar dengan mencondongkan. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika seseorang memberi perhatian kepada orang lain. Barangkali ketika orang tua memberi perhatian kepada anaknya, dia mencondongkan
mencondongkan telinganya kepada perkataan anaknya. Atau kalau seorang guru, seorang dosen memperhatikan siswa atau mahasiswanya, barangkali dia akan berkata, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu perlukan untuk saya lakukan? Allah memperhatikan. Ini memberikan kepada kita satu gambaran yang begitu indah tentang Allah yang mau memberi perhatian kepada orang benar. Memberi perhatian kepada orang yang hidup di dalam perkenanannya. Dia memperhatikan, mendengarkan umatnya. Orang benar. Istilah benar menjadi sesuatu yang sangat menarik. Di dalam istilah Yunani dikatakan dikaios. Ada dua memang kebenaran, tetapi lebih mengacu kepada dikaios ketimbang aletheia. Kalau di dalam istilah Ibrani dikatakan sedek. Ini benar. Orang-orang yang disebut sebagai orang yang benar dalam Alkitab tentu banyak, tetapi saya mengambil beberapa contoh. Nuh sebagai orang yang dianggap Allah seorang yang benar. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, di dalam riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Abraham dikatakan sebagai orang yang benar, yang sedek di sana. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka memperhitungkan hal tersebut kepada Abraham sebagai kebenaran. Abraham diperhitungkan sebagai orang yang benar. Itulah yang dicatat oleh Paulus juga di dalam Galatia. Ketika Paulus menegaskan tentang kehidupan Abraham dengan menggunakan kata dikaiosune untuk sesuatu yang benar. Yusuf, calon suami dari Maria sebelum mereka menikah, juga disebut sebagai orang yang benar, sebagai orang yang dikaios. Yusuf disebut sebagai orang benar. Kata yang memang diterjemahkan ke dalam Indonesia adalah seorang yang tulus hati. Dan tentu ada orang yang di luar orang Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul adalah seorang Cornelius yang notabene-nya orang asing. Cornelius pun disebut sebagai orang yang benar. Seorang perwira yang tulus hatinya dan takut akan Allah. Seorang yang disebut sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu barangkali kita akan berkata, bagaimana saya menjadi orang benar? Menjadi orang benar bukan karena perjuangan kita. Jelas Alkitab memberitahukan kepada kita, orang benar atau orang benar itu karena karya Kristus. Paulus menggunakan istilah dibenarkan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Dengan cuma-cuma. Karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Lebih-lebih kita sekarang yang telah dibenarkan oleh Kristus. Kita pasti akan darah dari murka Allah. Paulus juga menggunakan istilah yang sama di dalam Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21. Dialah yang tidak mengenal dosa, yang dibuat menjadi berdosa, supaya di dalam dia kita dibenarkan di hadapan Allah. Sehingga dari bagian ini sebetulnya kita memahami bahwa orang benar bukan orang yang tanpa salah. Bukan orang yang kemudian tanpa dosa. Orang benar sejatinya orang yang telah dibenarkan Allah. Yang dinyatakan benar oleh Allah, bukan oleh karena perbuatan mereka. Karena itu perbuatan tidak akan pernah membawa manusia untuk mencapai suatu kebenaran. Karena itu ketika orang Yahudi dalam konteks bagaimana mereka berpikir menjadi orang benar dengan melakukan hukum Taurat, Paulus mengatakan, bukan. Paulus berani berkata, aku tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Tapi aku bukan orang yang benar karena melakukan hukum Taurat. Melainkan karena kasih karunia Allah. Karena itu orang benar, orang yang dijadikan benar, orang yang dinyatakan benar oleh Allah. Bukan karena perbuatan mereka, tetapi anugerah Allah. Tindakan Allah yang menyatakan manusia bebas dari kesalahannya. Yang menyatakan manusia bersih dari dosanya. Yang menyatakan manusia tidak lagi dihukum. Itulah orang benar. Itulah kebenaran.
Maka orang benar menunjukkan kepada siapa? Menunjukkan dan mencakup kepada umat tebusan Allah. Baik yang ada dalam perjanjian lama, perjanjian baru, di segala abad dan di segala tempat. Dan tentu saya dan saudara sebagai orang percaya disebut juga sebagai orang benar. Karena itu ketika Allah memperhatikan orang benar, maka Allah akan memperhatikan kita. Allah memperhatikan saya dan saudara di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang benar. Seperti apa hidup mereka. Jelas di dalam teks yang kita baca tadi. Apa yang disampaikan oleh Maleakhi di sana. Orang benar. Maka dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Mereka yang takut akan Allah. Berbicara seorang kepada yang lain. Apa yang mereka bicarakan? Mereka berbicara tentang Allah. Tentang Allah yang seperti apa? Tentang Allah yang bagaimana? Karena di dalam ayat-ayat sebelumnya orang juga berbicara tentang Allah. Tetapi Allah yang seperti apa yang mereka katakan. Waktu mereka berbicara tentang Allah. Orang fasik berbicara tentang Allah untuk menghina Allah. Untuk mengolok Allah. Untuk menyangkal Allah. Tetapi orang benar mereka berbicara seorang akan lain tentang kasih Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan. Sehingga ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Di tengah-tengah kehancuran, kerusakan moral, spiritual, karakter manusia di zaman Maleakhi. Nabi Maleakhi memberitahukan kepada orang-orang percaya bahwa masih ada pengharapan. Karena ada orang benar. Ada sisa-sisa Israel. Mereka menghormati nama Tuhan. Di sana sebetulnya apa yang disampaikan dalam bagian ini adalah satu persekutuan juga. Ada unsur perkumpulan. Sehingga ketika orang percaya, orang benar ini berkumpul. Bertemu satu dengan yang lain. Mereka membicarakan apa? Apakah mereka menghujat Tuhan? Ataukah mereka membicarakan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan? Ingat, apa yang dibicarakan oleh orang-orang benar, orang yang takut akan Tuhan di sana. Dikatakan dicatat oleh Tuhan. Ada recordnya. Ada rekamnya. Barangkali ada filenya. Ada dokumentasinya. Yang Allah miliki. Maka hati-hati kita di dalam hidup keseharian kita sebagai orang percaya. Allah memperhatikan. Allah mencatat. Di hadapannya ada buku yang dipakai, dikatakan untuk menulis apa yang dikatakan oleh orang-orang yang takut akan Allah. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Orang yang takut akan Allah bukan takut seperti seorang yang kemudian budak seperti pada Tuhannya, tidak. Tetapi ketakutan kepada Allah, ketakutan karena rasa hormat, ketakutan karena rasa kagum, ketakutan karena rasa begitu diperhadapkan dengan satu kemuliaan, kesucian Allah, maka mereka merasa pujian, hormat, gentaran, takut mereka berikan kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang begitu hormat kepada orang tuanya dan takut kalau-kalau orang tuanya ya kemudian marah, lalu anak mengerjakan sesuatu, apakah takut karena kemarahan? Itu tidak. Tetapi dia karena bangga sebagai anak dari orang tua itu. Maka dia punya hormat. Dia punya kekaguman. Dia punya kegentaran kepada ayahnya. Demikianlah gambaran kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Maka mereka betul-betul menjaga kehidupan mereka. Takut akan Allah bukan hanya sekedar bagaimana mereka menyampaikan lewat bibir mulut mereka. Mereka takut kepada Tuhan. Tetapi juga takut akan Allah itu diaktualisasikan di dalam kehidupan keseharian. Kalau saya kuliah, saya takut akan Allah. Seperti apa saya kuliah? Apakah saya kuliah dengan kejujuran? Kalau saya melayani, saya takut akan Allah. Bagaimana saya melayani? Apakah saya melayani dengan kesungguhan dan ketulusan hati? Kalau saya takut akan Allah dan saya hidup dalam keluarga, maka seperti apa saya sebagai suami? Seperti apa sebagai istri? Seperti apa sebagai anak? Sehingga ketakutan kepada Allah bukan hanya sekedar saya takut kepada Tuhan, tetapi hidup saya mengkhianati Dia. Tidak. Takut akan Allah. Apa yang disampaikan oleh seorang teolog bernama John Piper, saya mengutip. Takut akan Tuhan berarti gentar, memikirkan
menyinggung dia dengan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Ini adalah perasaan bahwa Tuhan tidak bisa dianggap enteng. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya gak apa-apalah, Tuhan gak lihat kok, gak tahu, gak ada di sini. Menganggap remeh Tuhan, menganggap enteng Tuhan. Sehingga hidup sesuka hatinya, berbicara sesuka hatinya, bertindak sesuka hatinya. Karena itu hidup takut akan Allah adalah hidup untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan sinonim virtual untuk hidup yang benar dan gaya hidup yang kudus, yang tumbuh dari rasa hormat kepada Allah yang suci, kepada Allah yang kudus itu. Itulah gambaran kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Apakah kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan tadi, hidup takut akan Dia? Kalau kita hidup takut akan Dia, bagaimana kita pacaran? Kalau pacaran. Kalau hidup takut akan Dia, bagi mahasiswa, bagaimana saudara kuliah? Kalau saudara hidup adalah takut akan Tuhan, maka bekerja sebagai pimpinan atau sebagai bawahan, bagaimana saudara hidup di dalam takut akan Tuhan itu? Jangan pikir, wah nggak ada yang lain, ayo kita lakukan sesuatu. Nggak bisa, takut akan Tuhan. Maka bagaimana hidup berintegritas sebagai umat yang dicintai Tuhan. Orang yang benar bukan saja menunjukkan rasa takut mereka kepada Tuhan, tetapi juga orang yang benar ini adalah orang milik Allah. Sehingga ini juga yang menjadi alasan kenapa Tuhan memperhatikan orang benar. Selain karena mereka hidup takut akan Dia, maka orang benar diperhatikan oleh Tuhan karena Tuhan melihat mereka adalah miliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan memperhatikan orang benar karena mereka hidup takut akannya, iya. Tetapi di sisi lain Tuhan memperhatikan orang benar karena apa? Karena orang benar adalah miliknya. Orang benar adalah kepunyaannya. Sehingga dalam ayat yang ke-17 dikatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Bukan hanya sekedar milik, tetapi milik yang begitu disayang oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar milik, tetapi kalau digambarkan sebagai harta, mereka adalah harta yang begitu indah. Harta yang begitu mahal di hadapan Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara anggaplah membeli mobil yang begitu mewah, yang begitu bagus. Yang termahal barangkali di zaman sekarang. Dan mobil itu telah saudara bayar lunas. Maka bagaimana saudara memperlakukan itu? Karena dia sudah mobil itu sudah menjadi milik saudara. Sudah lunas dibayar. Sudah cash. Sehingga tidak ada lagi rasa ketakutan, ada debt collector yang kemudian menyegat saudara di jalan. Enggak ada lagi rasa ketakutan itu. Karena saudara misalnya, sudah lunas. Mobil itu begitu mahal. Dan itu adalah milik saudara. Bagaimana saudara memperlakukan? Bagaimana saudara merawatnya? Bagaimana saudara mempergunakannya? Kalau saudara mempergunakannya, merawatnya dengan baik, itu artinya bahwa saudara tahu. Saudara menghargai milik saudara. Tapi kalau saudara kemudian ini mobil yang bagus, mobil yang termahal, mobil yang terindah. Lalu saudara parkir sembarang tempat dan nanti digerek misalnya ya. Itu artinya bahwa saudara tidak mengindahkan barang milik saudara yang begitu berharga itu. Tidakkah demikian dengan umat pilihan Allah, dengan orang benar yang telah ditebus oleh darah Kristus dan menjadi milik Kristus, maka dia begitu memperhatikannya. Ketika orang menikah, suami istri sudah sah menjadi satu milik. Ya, maka bagaimana dia memperhatikan suaminya? Bagaimana dia memperhatikan istrinya? Jangan terbalik, memperhatikan istri tetangga lebih dari memperhatikan istri sendiri ya. Atau memperhatikan suami tetangga lebih daripada memperhatikan suami sebagai miliknya sendiri. Waduh, ini gawat. Inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang percaya, kepada umat Tuhan melalui Maleakhi. Mereka adalah milikku,
Umatku, ini adalah bahasa perjanjian. Kapan mereka milik Tuhan? Memang dikatakan, aku telah memilih engkau sejak dalam kandungan ibumu. Aku telah menetapkan engkau menjadi bagian. Tetapi ketika umat Israel dibawa oleh Allah untuk keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan melalui Musa mengucapkan janji. Dalam pasal yang ke-19 Keluaran ayat yang ke-5, Musa harus mengucapkan janji bersyarat Tuhan Israel yang dikemah di kaki gunung Sinai. Ada satu perjanjian yang disana, bahwa engkau adalah umatku, engkau adalah milikku, dan aku ini adalah Allahmu. Karena itu Allah begitu cemburu kepada umatnya ketika umat tidak setia. Allah begitu marah ketika umat miliknya tidak begitu setia kepada dia. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan, ya, jadi sekarang kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya bumi. Yesaya 62 ayat 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Bahkan dalam perjanjian baru, ya, Titus pasal 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya, itu Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya, bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Karena itu bagi siapa kita ini? Milik siapa kita ini? Milik Allah. Milik Tuhan. Seorang teolog dari Belanda, Abraham Kuyper, pernah mengatakan, tidak ada satu inci pun dari seluruh anggota tubuhmu yang kepadanya Kristus tidak mengklaim, mengatakan bahwa itu adalah milikku. Karena itu setiap hidup kita yang telah ditebus oleh Kristus sepenuhnya adalah milik Kristus. Kalau kita menyadari, memahami bagian ini, harusnya kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Bukan sesuka hati kita. Milik gua kok, hidup gua milik gua. Salah. Hidupmu bukan milikmu, hidupku bukan milikku, hidupku milik Kristus. Karena itu Paulus berkata, bagaimana ketika dia sudah ada dalam Kristus? Dia adalah milik Kristus. Bahkan di dalam panggilan penguatan kepada Petrus, Yesus Kristus Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Layanilah milikku, domba kepunyaanku. Milikku. Sehingga Petrus dalam tulisannya, dia mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kamu yang dahulu tidak dikasihani, sekarang telah dikasihani. Kamu yang dahulu tidak dan bukan umat Allah, sekarang telah menjadi umat Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kenapa Kristus begitu memperhatikan hidup kita. Karena kita adalah miliknya. Adakah saudara yang kemudian dalam konteks hidup keluarga, suamimu, istrimu, padahal sudah berjanji dan menikah, kamu adalah milikku, suka duka, senang, susah, sedih. Lalu berkata ketika susah, ketika sedih, ketika sulit, kamu bukan milikku lagi. Aku tidak memperhatikanmu lagi. Enggak, bukan. Tetap. Karena itu bagaimana Kristus memperhatikan jemaatnya. Kalau kita membaca tulisan dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia yang mengorbankan diri. Menyucikan mereka, memurnikan mereka. Supaya umatnya tidak bercacat. Supaya umatnya tidak bercela. Supaya umatnya tidak berkerut. Itulah juga dasar dalam kehidupan. Bagaimana relasi suami istri. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memperhatikan orang benar. Karena mereka adalah miliknya. Allah memperhatikan orang benar karena mereka hidup takut akan Dia. Allah memperhatikan orang benar karena apa? Ada tujuannya, ada maksudnya. Tuhan ingin menjadikan umat yang dicintainya, umat yang dikasihinya, umat kepunyaannya,
memiliki perbedaan dari orang-orang yang tidak mengenal Dia. Dibuat berbeda untuk menjadi saksinya. Untuk menjadi saksi kebesaran Allah. Untuk menjadi saksi kemuliaan Allah. Untuk menjadi saksi kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jangan pernah mau menjadi sama dengan dunia. Paulus mengingatkan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ayat 2. Secara khusus ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya kamu tahu, kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Apa yang berkenan kepada Allah. Sehingga ketika kita dipanggil di tengah-tengah dunia ini sebagai milik Tuhan, maka bagaimana kita bercahaya, bersinar, menjadi garam, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Bangsa Israel waktu Tuhan memanggil mereka, memilih mereka, maka ada tujuannya. Selain mereka memang dituntut atau dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan, tapi juga ada misi yang Tuhan kerjakan bagi mereka, supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ada perbedaan yang Tuhan ingin lakukan, yang Tuhan ingin kerjakan antara orang benar dan orang fasik. Karena itu dikatakan engkau akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kenapa engkau akan melihat kembali? Karena pernah terjadi perbedaan yang Tuhan lakukan kepada umat Israel, nenek moyang mereka. Di zaman Musa bagaimana Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dengan orang non-Israel. Antara keturunan Yakub ketika mereka ada di Mesir, di tanah Goshen dengan orang Mesir. Bahkan ketika mereka memasuki tanah perjanjian, Tuhan membuat perbedaan di antara mereka. Waktu mereka mau keluar tanah Mesir aja Tuhan sudah membuat perbedaan. Bagaimana anak sulung orang Mesir mati, kena tulah, kena hukuman Allah, kena murka Allah. Bagaimana Tuhan menyelamatkan anak sulung orang Israel. Dan begitu banyak perbedaan-perbedaan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan berikan antara orang benar dan orang fasik. Maka mereka akan diajak lagi, diingatkan lagi. Engkau bukan saja telah melihat, mendengar cerita nenek moyangmu, tetapi engkau akan melihat perbedaan yang akan aku lakukan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Karena bagi orang-orang di zaman Maleaki mereka sebagian akan berkata percuma kita beribadah kepada Tuhan. Baiklah engkau akan berkata percuma beribadah kepada Tuhan. Tapi melalui Maleaki ini Tuhan ingin mengatakan baiklah engkau akan melihat seperti apa bagaimana perbedaan itu. Karena itu kehidupan orang benar itu adalah kehidupan yang begitu menghormati nama Tuhan. Hormatilah Tuhan. Orang Ibrani itu ketika menyebut nama Yahweh mereka berusaha untuk menghindar. Kenapa? Karena begitu suci, begitu kudus. Ini nama yang berkuasa, nama yang berdaulat. Yang tidak bisa disebut dengan sembarangan. Walaupun ketika mereka menghindar secara penyebutan dalam perilaku mereka. Mereka memberontak kepada Allah. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan. Dan biarlah kita diingatkan. Bagaimana kita hidup sebagai orang benar itu. Hidup orang benar adalah hidup melayani Tuhan. Maka dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan. Seperti seorang ayah yang mengasihani anaknya yang telah melayaninya. Demikianlah Allah akan memperhatikan orang benar yang melayani dia. Maka Paulus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan, ya, hal yang terkecil pun, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada yang pernah menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Yesus mengajarkan, mengingatkan, engkau memberi segelas air putih pun kepada utusanku ini. Maka itu pun tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, Paulus katakan, buatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melayani Tuhan. Layanilah Tuhan Allahmu. Gereja ini begitu terbuka untuk kita semua bisa melayani Tuhan. Ada paduan suara yang sudah terbentuk. Mari daftarkan diri.
Ada kegiatan-kegiatan tengah minggu yang sebetulnya menjadi sarana bagi saudara untuk bisa bersama-sama melayani Tuhan. Layanilah Tuhan. Barangkali saudara berkata, Pak, suara saya kurang bagus. Ada pelayanan yang lain. Ada asyir. Ada tim kolektan. Mari saya mendorong mengingatkan kepada kita semua anak-anak muda. Ayo layani Tuhan Allahmu. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Anugerah yang Tuhan berikan. Layanilah Tuhan. Maka hidup orang benar, hidup yang melayani. Walaupun orang yang melayani juga belum tentu orang benar ya. Karena kalau kita mengacu kepada Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23 ya. Orang berseru-seru kemudian melakukan mujizat. Berkhotbah. Ya, dengan luar biasa pada akhirnya. Tuhan ya. Lalu dikatakan apa? Aku tidak mengenal engkau, nyala engkau dari hadapanku. Bukan sudah melakukan ini dan itu. Pelayanan kami luar biasa. Mujizat yang kami kerjakan luar biasa. Tuhan katakan tidak. Enyah daripadaku. Hai engkau pembuat kejahatan. Melayani tidak serta-merta sudah menyatakan bahwa kita adalah orang benar. Tetapi orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dia akan gelisah kalau dia tidak melayani Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang benar bukan hanya sekedar melayani Tuhan. Dikatakan orang benar adalah orang yang beribadah kepada Allah yang benar. Kenapa? Karena memang di zaman Maleaki, di satu sisi bahwa Israel akan mengatakan, oh Tuhan adalah Allah kita. Tetapi di sisi lain mereka beribadah dengan tidak benar kepada Allah. Ada hal-hal yang mereka lakukan, secara khusus kita sudah bahas bagaimana mereka mempersembahkan korban yang begitu rusak. Korban yang begitu hina di hadapan Allah. Itu menggambarkan bahwa mereka tidak sedang beribadah dengan benar. Sekalipun mereka mungkin berkata kami beribadah kepada Allah yang benar. Tapi mereka sejatinya sedang beribadah kepada Allah. Yang sebetulnya dalam tanda kutip. Tidak benar karena dipengaruhi oleh situasi bangsa-bangsa di mana mereka pernah dibuang di Babel. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, maka mari kita diingatkan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Bahwa dorong, ingatkan teman-teman yang lain. Yo datang beribadah kepada Tuhan. Ya. Bawa mereka, ajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Maka orang benar adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Orang yang melayani Allah. Itulah orang yang benar. Kenapa? Karena panggilan Allah bagi orang percaya bukan hanya sekedar mereka hidup menikmati keselamatan lalu mereka, hore saya sudah diselamatkan. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi engkau dipanggil juga untuk mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitasmu, sesuai dengan talentamu. Pergunakan, engkau dikasih talenta apa? Gunakan itu. Ya. Jangan sampai Tuhan sudah kasih, lalu engkau tidak pergunakan. Karena kita akan mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan. Pergunakanlah. Ya memang tentu melayani Tuhan tidak hanya sekedar dalam gereja. Tapi juga melayani Tuhan di kantor, ya, melayani Tuhan di pekerjaan, melayani Tuhan dalam kehidupan, bahkan sebagai ibu rumah tangga, sebagai ayah, sebagai orang tua sekalipun, atau sebagai orang yang kemudian disuruh jaga cucu sekalipun, itu pun bagian dari melayani Tuhan. Mari layani Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu bagaimana Tuhan memperhatikan umatnya. Dengan cara apa Tuhan memperhatikan umatnya dalam konteks yang kita baca tadi pertama, bahwa Tuhan mengingat mereka. Tuhan ingat mereka, Tuhan tidak lupakan mereka. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan. Di dalam ayat sebelumnya kita membaca, kembalilah kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Maka waktu kembali kepada Tuhan, dan Tuhan tidak melupakan mereka. Tuhan tidak membuang mereka. Tuhan ingat mereka. Karena itu sekecil apapun yang kamu lakukan tadi, yang kita lakukan, Tuhan akan ingat itu. Walaupun tentu kita tidak dalam konteks mau berhitung sama Tuhan, tidak. Tapi Tuhan menghargai apa yang dilakukan oleh orang benar untuk Dia. Ya, ingat, manusia mungkin bisa melupakan, tapi Tuhan tidak melupakan. Yusuf waktu dibuang atau dijual oleh saudara-saudaranya, ya, mudahlah dilupakan aja barangkali oleh saudara-saudaranya. Kemudian dimasukkan di dalam penjara, orang yang sudah ditolongnya,
juru roti dan juru anggur yang sudah dikeluarkan dari penjara. Ya, juru roti malah tidak lagi, ya karena salah satunya mereka dihukum, tapi yang ditolong tidak mengingat, tidak mengindahkan lagi, tidak mengingat lagi ya. Sampai pada akhirnya ada mimpi Firaun, ini ada orang yang bisa menafsirkan mimpimu, baru dia ingat. Ya, kadang mungkin kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang sangat berharga bernilai bagi orang lain, mungkin orang lain tidak mengingatmu lagi, tapi Tuhan mengingatmu, itu penting. Ya, Tuhan memperhatikan itu. Karena itu selama masih ada kesempatan untuk melakukan sesuatu hal yang baik, yang benar, ingat, Tuhan akan hitung, Tuhan akan kemudian perhatikan itu. Kenapa? Sehingga dalam konteks dalam konteks perjanjian baru ada upah gitu ya. Upah bagi orang percaya ini, upah bagi seorang pelayan ini. Itu bagian dari suatu bagaimana Tuhan mencatat, memperhitungkan apa yang engkau lakukan. Ya, ingat. Tuhan mengasihani orang benar. Ayat yang ke-17. Itulah bagian dari bagaimana Tuhan memperhatikan orang benar. Ketika pada waktuku, aku akan mengasihani mereka. Kapan? Ketika Tuhan menghakimi. Maka orang benar itu akan diluputkannya dari satu penghakiman. Karena mereka sudah ditebusnya tadi menjadi miliknya. Menjadi umatnya. Orang fasik dihukum, dihakimi untuk suatu kebinasaan. Tetapi orang benar ketika di penghakiman Allah. Pada hari Tuhan, mereka akan diselamatkan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan, ada proteksi Allah. Ada providensi Allah yang Tuhan nyatakan kepada umatnya. Ini sebetulnya satu penghiburan yang begitu luar biasa. Sehingga ingat, lihatlah bagaimana Tuhan memperhatikan hidupmu. Dan yang terakhir, Tuhan membuat kita berbeda. Perbedaan apa yang Tuhan kerjakan bagi orang benar dan bagi orang fasik. Bukan sekadar, kita beda ya, kenapa? Kamu orang benar, saya orang fasik misalnya. Kenapa? Lihat itu, hartamu banyak. Bukan soal itu. Bukan soal bagaimana orang benar dan orang fasik kemudian dibedakan dari sakit penyakit. Bukan itu. Bukan sekadar itu, walaupun itu bisa Tuhan kerjakan, bisa. Tapi kita melihat bagaimana satu perbedaan yang Tuhan nyatakan bagi orang benar dan bagi orang fasik adalah ketika Tuhan memperlihatkan kepada orang-orang Israel, lihatlah Lazarus dan orang kaya itu. Wah, itu bicara sesuatu yang sangat eskatologis sekali. Kalau kita memahami bagaimana perbedaan itu, seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Menjadi umat Tuhan, menjadi milik Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kita, Tuhan menyertai kita. Barangkali dalam konteks sekarang kita masih, kok Pak menderita banget, susah sekali. Berat sekali pergumulan. Tapi jangan lupa, pergumulan seberat apapun itu hanya sesaat. Walaupun kita nggak tahu, tapi paling tidak berakhir pada satu kematian. Setelah itu kita menyadari, ada satu penghiburan, ada satu sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Karena itu waktu penghakiman terakhir, kalau kita membaca tulisan Injil, bagaimana perbedaan yang sangat mencolok antara orang benar dan orang fasik, antara gandum dengan ilalang, antara domba dengan kambing. Ketika mereka dihadapkan dengan satu penghakiman pengadilan, maka orang fasik dicemplungkan, dimasukkan ke dalam tempat yang gelap, yang ratap dan penuh tangisan di sana. Tetapi orang benar masuk ke dalam satu kehidupan yang kekal, di mana Allah menyambut mereka, Kristus menyambut mereka. Masuklah, hai hambaku yang setia. Luar biasa. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah bagian ini ingatkan kepada kita. Tuhan mengasihani kita. Tuhan memperhatikan hidup kita. Tapi jangan lupa, teruslah menjadi umat yang hidup takut akan Dia. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita.